Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ivanka. Sekarang gue akan share gimana caranya daftar atau membuat IUMK dan NIEB. IUMK itu apa dan NIEB itu apa? Nanti gue jelasin. Sebelumnya lo bisa cek juga cara cek status terakhir lo pendaftaran secara online ya untuk Sabah Kota, karena gue di wilayah Tangerang Kota, makanya gue kasih tahu cara ceknya nih, ada di videonya di atas. Selain itu lu juga bisa cek gimana caranya di channel gue untuk pendaftaran Sabah Kota, pendaftarannya ya untuk wilayah Tangerang Kota, karena setiap wilayah, setiap tempat, setiap provinsi itu mempunyai perbedaan cara untuk pendaftarannya, walaupun persyaratannya secara garis besarnya itu sama. Sebelum lanjut, kita jangan lupa like and subscribe channel gua akan kembali setelah yang satu ini. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi ke topik, yaitu cara pendaftaran IUMK dan NIB ya, NIB. Jadi IUMK ini dibutuhkan sebagai bentuknya sebenarnya seperti SKU ya, dia bentuknya seperti surat keterangan usaha, cuman bedanya IUMK ini bisa didaftarin secara online. Maksud dan tujuannya untuk pendaftaran IUMK ini untuk agar ini sih sebagai salah satu syarat ya, salah satu syarat untuk pendaftaran online ya. Biasanya kan kalau pendaftaran online itu dimintain SKU, dan kita perlu surat keterangan dari RT, lalu ke RW, baru ke kelurahan. Biasanya kelurahan yang membuatkan SKU tersebut. Cuman kan masalahnya kita nggak repot juga ya, kalau misalkan kita punya banyak waktu sih nggak masalah, dan mungkin kita mau aktif gitu untuk ke RT RW-nya untuk bikin SKU ya, mungkin nggak masalah. Tapi tidak semua orang senang ya dengan cara manual seperti ini ya kan, dengan keadaan corona dan pandemi saat ini yang belum normal. Jadi gue rasa salah satu cara untuk daftar SKU itu ya lewat IUMK ini, lewat online-nya. Oke, jadi sedikit IUMK itu artinya izin usaha mikro kecil, dan NIB itu artinya nomor induk berusaha ya. Jadi nanti nongolnya dari hasil daftar online ini ada dua surat ya, dua surat. Nanti ada kopnya tuh, ada kopnya lambang Garuda kalau nggak salah ya, karena gue udah bikin juga. Jadi keabsahannya, pengakuan dari negara tentang dan pemerintah ini untuk IUMK ini memang sangat percaya ya, karenanya. Makanya gue yakin masih banyak yang bingung cara bikin IUMK-nya, dan yang ngebahas di YouTube, channel-channel lain juga banyak tentang IUMK. Tapi nggak ada salahnya gue akan review lagi tentang cara pembuatannya step by step dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita masuk aja ke Android gue ya. Ini bisa dikerjain atau dilakuin secara online lewat Android. Lebih bagus lagi pakai PC atau laptop. Tapi kalau nggak ada PC dan laptop nggak masalah. Linknya juga nanti gue sertain di bawah ya. Kita masuk ke Android gue, oke? Oke, sekarang udah ada di Android gue ya. Yang dibutuhin itu ya browser ya, terserah mau pakai Google Chrome, mau pakai browser lain. Terus kalau soal linknya nanti lo cek di deskripsi ya. Sekarang gue masuk ke os.co.id. Ini BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Nanti tampilan pertama kali diklik ya seperti ini. Nanti lo tanda silang yang di pengumuman itu sebelah kiri, lo klik aja tanda silang untuk tutup halaman ini ya.
halaman BKPM ya. Lo klik sebelah kiri, nah nanti masuk seperti ini ya, OSS. Nanti lo ambil yang sebelah kanan atas yang garis 3, terus pilih yang daftar masuk ya, daftar masuk yang gue tandain ini ya, daftar atau masuk ya. Jadi sebelum masuk atau mendaftar bikin OSS itu lo harus daftar dulu ya. Nah ini formnya seperti ini, form login ya, ada username dan password. Jadi lo bikin username terserah, nanti ada passwordnya juga yang gampang diingat ya, jangan sampai lupa passwordnya beserta username-nya ya. Sekarang gue mau bikin username-nya ya. Oke, ini username sebagai pendaftaran dan password udah gue isi, password dan username yang gampang diingat ya. Terus gue masukin Mimika huruf besar semua. Oke, setelah itu kita login atau daftar ya. Di sini akan kita ketemu nanya ya, mereka nanya nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar di KTP ya, nomor KTP ini ya, atau bisa lihat di kartu keluarga atau KK. Ini gue tandain kartu tanda penduduk ya. Ini gue atau pakai pasport juga nggak apa-apa. Ini gue masukin dulu nomor KTP-nya. Oke, setelah masukin nomor KTP, gue masukin tanggal lahir, terus masukin juga nomor telepon ya, nomor telepon yang bisa dihubungin ya, nomor telepon. Pokoknya masukin aja yang ditanyain di situ. Ya, setelah ngisi tanggal lahir, nomor KTP, nomor telepon, sekarang gue mau ngisi alamat email ya. Alamat email ini gunanya nanti buat aktivasi pendaftaran dari IUMK ini ya. Jadi usahain alamat email yang masih aktif ya, dan ingat juga passwordnya. Oke, sekarang gue masukin kodenya ya, kayak mana, huruf besar semua ya, harus sesuai. Oke, kalau udah gitu kita submit ya. Nah, informasi kalau udah begini udah berhasil, nanti tinggal nunggu email yang masuk yang tadi kita daftarin sebagai aktivasi. Jadi harus ada pesan masuk di ini ya, di email kita cek ya. Oke, sekarang gue cek ya di email gue, ini udah masuk ya. Biasanya, nah ini kita aktivasi, ada tombolnya. Biasanya ada yang cepat, ada yang lama ya email balasannya. Jadi tergantung wilayah, tergantung jaringan juga ya. Tadi udah gua aktivasi, sekarang ini email keduanya ya, konfirmasi akun registrasi OSS ya. Di situ ada passwordnya ya, passwordnya itulah yang akan username dan ada passwordnya di baru ya, dikasih dari OSS nya. Ini tinggal kita gunakan passwordnya untuk login ya nanti di OSS nya. Ini biasa kita copy paste aja passwordnya ya. Kita masuk lagi ya, kita masuk lagi ke OSS nya. Nah, sekarang gue masukin ya username yang tadi gue daftarin ya, sama passwordnya yang tadi ada di email ya. Ini gue masukin Pasuruan, login ya. Oke, login sukses. Nah, sekarang ini udah ada nama sesuai KTP sama email kita ya. Di situ udah ada semuanya, tinggal lu ya lihat, scroll di atas ya. Nah, sekarang tinggal kita cari untuk registrasi ya, dan gue pilih perorangan ya, karena gue bikin buat pribadi gue, bukan buat organisasi atau badan usaha ya. Jadi gue pilih untuk perorangan ya, dan nanti
tinggal pilih usaha mikro ya. Ini ada 1 2 3 4 ya, 5 tahapan yang harus dimasukin ya. Ini secara otomatis ya udah masuk data-datanya ya, yang tadi diinput. Sekarang masukin lagi telepon, nomor telepon yang terdaftar ya, yang tadi pertama kita daftarin ya. Terus kalau ada fake masukin, terus pendidikan. Kalau nggak ada NPWP ya dilewatin aja ya. Kekayaan bersih ya, kekayaan bersih itu maksudnya kekayaan bersih ya, kita tulis aja berapalah gitu, entah 1 juta, 2 juta, 3 juta ya, kita masukin aja ya. Terus masukin nama usaha ya, nama usaha masukin, nama usaha yang sedang berjalan saat ini ya. Itu namanya misalkan catering ya, kalau cateringnya catering apa gitu, masukin aja ya. Terus ya itu dimasukin jenis usahanya. Terus pilih bidang usaha ya, catering. Terus secara apa sih sarana usaha yang digunakan ya, sarannya pakai apa kalau catering ya, misalkan dia berhubungan dengan memasak kan pakai kompor atau pakai wajan atau pakai yang lainnya ya, disebutin aja ya sarananya ya. Sarananya itu medianya untuk pelaksanaan usahanya itu pakai apa aja ya. Alamat usaha dimasukin ya. Alamat usaha tuh kan ada yang satu di rumah. Kalau di usahanya di rumah ya tulis sesuai KTP. Kalau usahanya di luar rumah ya tulis alamat usahanya di mana, sesuai jalannya, RT-nya, RW-nya, masukin provinsinya, terus kecamatan, kabupaten apa, kelurahannya, semua aja dimasukin ya, sesuai kabupaten, kecamatan, tempat kita usaha ya. Pokoknya ikutin aja ya yang ditanya-tanya ya. Tuh ada yang nanya bukan sewa dan sewa. Kalau misalkan milik sendiri tulis bukan sewa, kalau misalkan sewa tulis sewa. Jumlah tenaga kerja kalau kita pribadi aja ya 1 orang, berarti kita modal usaha ya, taruhlah 2 juta atau 3 juta terserah. Perkiraan penghasilan hasil penjualan per tahun ya misalkan berapa, 15 atau 20 juta ya, kira-kira aja ya. Kalau udah kita konfirmasi berarti step kedua udah selesai. Kita masuk ke step 3 ya. Step 3 itu ini kan udah ada masukin ya, kita klik yang hijau masuk ke step 3. Kalau udah di step 3 ya, ini udah termasuk data pemohon, nomor induk, kependudukan, semuanya udah masuk ya. Kita perhatiin lagi mana lagi yang sekiranya kelewat ya. Kalau udah di checklist aja, klik yang hijau. Ini udah ada di step 4 ya, atau di tahapan 4 ya. Kita periksa lagi ya. Kalau udah kita klik ya yang tanda biru ya. Nah nanti ini pencetakan ya, secara ini formatnya GIF ya, GIF PDF ya. Ini hasilnya seperti ini ya. IUMK nya adalah logo Garudanya, jadi ada 2 ya ntar ya, tapi yang dibutuhkan sih cuman IUMK nya aja ya. Kalau NIB nya
eh, nomor induk perusahaan juga terbit ya. Jadi yang dihasilkan dari pembuatan online IUMK ini, selain IUMK ada juga NIB, form keterangan NIB ya. Jadi dapat dua inian ya, dua surat ya, surat keterangan. Oke, gue rasa segitu aja. Kalau ada yang bertanya silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.